Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita lanjut pembelajaran IPA. Silakan berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian kalian buka buku IPA kalian, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 semester 1. Silahkan. Silahkan buka di halaman 60. Di sini ada pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu mengenai, kalian bisa lihat, mengenai pembahasan tentang kelompok Monera dan Protista. Kita lanjut ya. Jadi kelompok Monera dan Protista ini bisa kalian lihat di gambar 2.21. Nah, ada makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang Ibu sebutkan. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik, kemudian bersel tunggal atau uniseluler, dan mampu berkembang biak. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri seperti ini disebut dengan protista. Jadi yang Ibu sebutkan ciri-ciri tadi itu termasuk ciri dari makhluk hidup protista. Nah, makhluk hidup protista ini memiliki beberapa contoh kelompok protista. Nah, kelompok protista seperti yang bisa kalian lihat. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kelompok protista yang sesuai dengan ciri-ciri ada namanya amuba, kemudian euglena, paramecium, dictostelium discoideum, saprolegnia, pisarium, kemudian phytophthora. Nah, ini termasuk sebagai protista. Selain kelompok protista yang bersifat mikroskopis atau ukurannya kecil, terdapat juga kelompok protista yang bersifat makroskopis yang dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu atau mikroskop. Nah, seperti ini. Ada alga merah atau Euchema spinosum, ada Gracilaria sp, alga hijau, kemudian juga ada alga coklat. Kita lanjut ya. Nah, pada gambar 2.23 ini termasuk gambar, jadi protista ini juga ada yang menyerupai hewan. Kelompok protista ini disebut dengan kelompok protista yang mirip hewan disebut dengan protozoa. Nah, protozoa ini diantaranya ada paramecium, seperti yang ada di gambar ini, paramecium. Kemudian ada juga entamuba histolytica. Kemudian yang terakhir adalah plasmodium. Plasmodium ini yang terdapat pada sel darah merah. Dan Plasmodium malaria ini yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Baik. Nah, kita lanjut lagi di halaman 62. Pada gambar 2.24, selain dari kelompok yang ada yang sudah disebutkan, masih banyak makhluk hidup yang bersifat mikroskopis atau ukurannya kecil dan tidak dapat dilihat tanpa alat bantu. Jadi kalau makhluk yang bersifat mikroskopis itu harus untuk melihatnya menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Nah, kelompok makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri seperti selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, kemudian bersel satu atau uniseluler, dan mampu berkembang biak dengan membelah diri. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut disebut dengan monera. Jadi tadi kita membahas tentang protista yang memiliki membran inti, yang ini disebut dengan monera. Jadi kan kita bahasan ada protista dan monera. Baik. Kita lanjut.
Contoh kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita, ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti Escherichia coli, yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis paru. Baik. Kita lanjut ya di kelompok jamur, silakan buka di halaman 63, kelompok jamur, dan kita akan membahas tentang mengelompokkan jamur itu. Pernahkah kamu melihat roti yang telah lama, kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Nah, apakah pernah kamu juga melihat nasi yang telah lama dibiarkan akan terdapat sesuatu yang berwarna orange? Baik, jadi kita akan membahas tentang kelompok jamur atau fungi yang merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil atau tidak memiliki zat hijau. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan parasit atau organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Nah, tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Jadi hifa ini saling bersambung membentuk miselium. Ya, membentuk miselium. Pada umumnya jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi tape, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan hari ini kita bahas tentang Monera, Protista, kemudian jamur atau fungi. Kita akan lanjutkan pada pembahasan video berikutnya mengenai kelompok tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.